Halo, selamat sore pemirsa. Selamat berjumpa kembali bersama saya Nur Angsi S. Hasan, Mabes Barindo Televisi mengabarkan. 3 tersangka kasus dugaan korupsi 25 miliar sudah ditahan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka. Tersangka berinisial K sebagai ketua, RKP sebagai sekretaris, dan WN sebagai penyedia. Selama kurang lebih dari 1 tahun melakukan penyelidikan, pihak kejaksaan akhirnya sudah menetapkan 3 tersangka atas kasus dugaan korupsi. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh 3 tersangka ini senilai 25 miliar. Bantuan tersebut dari anggaran pendapatan belanja negara pada tahun 2017. Pasalnya, sebelum menerima bantuan tersebut, Pikis Sekar Tanjung yang beralamatkan di Jalan Raya Puntir, Karangasem, Desa Martupuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dinyatakan valid oleh pihak pengadilan pada tahun 2017. Barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kejaksaan total sebanyak 2 mobil. Ketiga tersangka sudah ditahan oleh pihak kejaksaan, 2 di Rutan Banggil dan 1 di Rutan Kota Pasuruan. 1 orang masih belum ditangkap dan sudah ditetapkan DPO. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Haramdanu Wiyantoro. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengungkapkan, uang bantuan dari Kementerian dan UKM sebesar 25 miliar yang dipinjam oleh Koperasi Gabungan Susu di Pasuruan. Kami, jajaran tindak pidana korupsi, khususnya pada seksi Langit, kami jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, khususnya pada seksi tindak pidana korupsi, Satuan Tipikor, menetapkan 3 orang tersangka kasus Tipikor pada pembelian pinjaman dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PKS Sekar Tanjung, pinjaman sejumlah 25 miliar. Setelah kami lakukan pemeriksaan kurang lebih setahun, diketemukanlah 3 orang tersangka yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada kesempatan pemeriksaan juga diketahui ternyata masih ada 1 orang yang terlibat, dan saat ini kami nyatakan sebagai tersangka dan telah dilakukan pembuatan daftar pencarian orang. Kami merasa pelaksanaan pemeriksaan kami telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum acara pidana, khususnya pasal-pasal 183, 184, 185 tentang alat bukti. Kami telah cukup dan yakin bahwa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk telah terpenuhi dengan sebenar-benarnya. Untuk itu, untuk lebih mempercepat pelaksanaan pemeriksaan, kami akan melakukan penahanan di Rutan Banggil dan LP Pasuruan. Untuk itu, kami memohon kepada genap warga masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk mendukung langkah-langkah kami untuk melaksanakan penegakan hukum dengan sebenar-benarnya. Demikian dari saya. Silakan sedulur-sedulur bertanya sedemikian dulu, nanti teknis dan pelaksanaan penyampaian keterangan bisa dilakukan setelah ini. Monggo silakan 1-2 pertanyaan saja. Mereka membuat yang namanya PKIS Sekar Tanjung
Sekar Tanjung mendapatkan uang dari kementerian sebesar 25 miliar. Ternyata seharusnya untuk kesejahteraan peternak susu di Kabupaten Pasuruan. 15 miliar dibuat untuk membantu PT, kemudian yang 10 miliar juga tidak dilaksanakan sebagaimana petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian UKM dan Koperasi itu sendiri. Dari Kementerian UKM dan Koperasi sebesar 25 miliar yang dipinjam oleh gabungan susu Koperasi gabungan susu yang ada di Kabupaten Pasuruan. Mereka membuat yang namanya PKIS Sekar Tanjung. Barangkali sudah pernah dengar ya? Ya. Sekar Tanjung. Sekar Tanjung mendapatkan uang dari kementerian sebesar 25 miliar. Ternyata uang 25 miliar yang seharusnya untuk kesejahteraan para peternak susu se-Kabupaten Pasuruan, yang 15 miliar itu dipakai untuk membuat PT yang namanya PT Nurwistel, yang salah satu pengurusnya ada tadi pihak ketiga yang putih kulitnya, yang satu yang masih kami DPO Jakarta ya. Masalah DPO dan identitas segala macamnya silakan nanti ke Kasih. Kemudian yang 10 juga tidak dilaksanakan sebagaimana petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian UKM dan Koperasi itu sendiri. Jadi tidak jelas pertanggungjawabannya, padahal mereka semua ini sangat mengharapkan program itu turun sampai ke petani. Nah, nanti ini sebenarnya perkara ini barangkali ini jilid pertama ini. Ada lagi, karena pinjaman itu tidak selesai dilakukan lagi teknis lebih lengkapnya, detailnya memang sebenarnya kami nggak bisa buka secara umum begini karena barangkali 1-2 hari ini kami akan melimpah perkaranya ke PNI Sekor. Detailnya nanti setelah kita menyatakan perkara tersebut telah terbuka dan terbuka untuk umum, maka kita akan bedah segalanya. Silakan bertanya detail-detailnya ke kami. Modusnya tidak bisa mempertanggungjawabkan 25 miliar uang Kementerian UKM itu sebagaimana petunjuk teknis yang telah disyaratkan. Seharusnya uang itu untuk para petani, peternak susu sama sekali tidak tersalurkan. Pada membuat PT, membuat segala macam. Ya, yang tinggal bukanya lebih banyak di sini. Terutama peran di sini ada mantan wakil bupati. Nah, ini perannya seperti apa? Beliau adalah bendahara di PKIS Tanjung. Saya orang sekretaris dalam undang-undang koperasi yang bertanggung jawab dan sekretaris bendahara. Nah ini, maka dua orang ini harus bertanggung jawab. Barangkali itu dari saya. Lebihnya monggo ketemu. Baik, ini kita berjalan sebetulnya mulai dari akhir tahun kemarin. Kenapa lambat? Karena posisinya kita membutuhkan banyak sekali ahli, baik dari ahli ITS terkait teknis terhadap mesin-mesin susu yang ini, ada ahli dari hukum pidana dari UNEM, ada juga ahli auditor dari BPKP, dan ada juga ahli dari KPKNL Perwakilan Jawa Timur. Kenapa Pak banyak ahli? Karena ini yang seharusnya menjadi aset negara, tabungan ada di jaminan uang. Nurwistel itu di bidang ini pembuatan jasa-jasa mesin yang
Iya, karena dia membuatkan mesin modifikasi yang seharusnya harus dibeli model fabrikasi, merek fabrikasi. Yang digunakan itu apa? Semua mesin-mesin dan kantor-kantornya PKIS untuk mendapatkan kredit bank. Beda dengan UMKM, ya sudah dapat bantuan masih di. Iya, harusnya bantuan itu menjadi aset negara, kelola, siapkan tapi di tabungan dan uang itu yang kemudian dilakukan sehingga terus pilot oleh pengadilan yang ke Surabaya. Gagal saya. Kita lihat yang menangkan partner tahun 2017. Barang bukti ini rong pickup ya. Dua pickup. Itu termasuk berkas-berkas atau apa itu? Semua ya berkas, sertifikat, apa PKIS, pembelian, invoice, Termasuk mesin. termasuk ini. Mesin kan beda. Apa? Termasuk invoice-nya mesin. Ya. Yang gue itu sih. Enggak, satu kali. Ini sudah kegiatan di 2003 sampai ke arah 2004. Ini tidak dilaksanakan perguruan sana. Kebutuhannya apa? Karena itu harusnya untuk mensejahterakan koperasi-koperasi susu, petani-petani, anggota koperasi susu. Namun di waktu itu di dalam surat jumis yang seharusnya diberikan mesin-mesin fabrikasi, ini mesinnya dimodifikasi. Nah, dari mesin modifikasi ini nanti kata Pak Kajari ada jilid 2. Nanti jilid 2 itu mengenai perbankannya. Karena ini masih panjang. Dan nilai kerugiannya yang kedua nanti insya Allah lebih dari 25 mil. Ya, Pembuatan pabrik itu juga salah satu program dari Juknis itu. pembuatan dari PKIS. pembuatan dari PKIS seharusnya PKIS itu harus ada terlebih dahulu. Namun dalam hal ini justru PKIS ini dibuat 3 minggu setelah pengumuman adanya bantuan dari pemerintah. Jadi kurang dari 1 bulan langsung cair uangnya. Diajukan langsung cair uangnya dalam kurun waktu 1 bulan. Itu kurang lebih dari bulan Juli sampai di bulan Juli tahun 2000. Nah, ini PKIS itu karena gabungan koperasi-koperasi, namun yang ditunjuk itu adalah ketuanya tersangka inisial K, bendaharanya almarhum, inisial S, terus sekretarisnya adalah RKP selaku sekretaris dan dua rekanan yang satu itu. Untuk DPO, insya Allah setelah kita limpah di PN Tipikor dan mendapatkan nomor register, kita akan minta juga peranan dari media untuk menyiarkan daftar pencarian orang kami. Nanti ada lengkap itu, foto, alamat terakhir dan lain sebagainya. Baik, ini kita berjalan sebetulnya mulai dari akhir. Demikian pemirsa sekilas info hari ini. Saya Nur Angsi S. Hasan, mohon undur diri. Selamat sore dan terima kasih.